Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, perlu diketahui bahwasanya Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan suatu perkataan yang mana berkaitan dengan pentingnya syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kenikmatan yang telah kita miliki, kenikmatan yang memang berada di dalam diri kita, selalu Allah jaga dan selalu Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, alaikum bimulazamati syukri ala ni'ami. Jadi Fudail mengatakan, alaikum bimulazamati syukri ala ni'ami. Maka alaikum, wajib atas kalian, wajib atas kita semua, bimulazamati syukri, agar selalu senantiasa bersyukur, ala ni'ami, atas semua kenikmatan. Jadi Fudail mengajak kepada kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada diri kita. Jadi telah kita katakan tadi, kenikmatan bisa duduk bareng di sini, itu kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Maka kalau kenikmatan ini tidak kita lazimkan dengan syukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah, malam ini saya bisa hadir di majelis ilmu. Malam ini saya bisa bareng-bareng duduk di majelis ilmu. Kalau kita nggak syukur, hati-hati. Kalau kita nggak syukur, hati-hati. Beliau melanjutkan perkataannya, faqalla ni'matun zadat an qaumin fa'adat ilaihim. Maka sangat sedikit sekali, sangat jarang sekali kenikmatan yang telah hilang dari suatu kaum itu akan kembali lagi kepada mereka. Sangat jarang sekali kenikmatan yang dulunya kita nikmati, ketika sudah Allah cabut gara-gara tidak ada syukurnya kita kepada Allah, itu jarang sekali akan kembali kepada diri kita. Maka saya katakan, nikmat mencari ilmu, duduk bareng, ini kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita nggak mau bersyukur, hati-hati. Kalau nikmat duduk ini sudah Allah cabut, kita lihat, sudah jarang nggak mau hadir lagi dalam majelis ilmu. Itu sedikit sekali kenikmatan itu, kalau sudah Allah cabut, Allah akan mengembalikan kembali. Yang dulunya rajin majelis ilmu, dulunya semangat mencari ilmu, sekarang apa? Gak datang ke majelis ilmu dengan berbagai macam alasan. Yang alasan letih, capek, males dan lainnya. Sejatinya itu bukan suatu alasan. Alasannya apa? Iyalah apa? Allah menarik kenikmatan tersebut. Itu hati-hati. Maka saya sering mengatakan, suatu kenikmatan beribadah wajib kita syukuri. Alaina bimulazamati syukri, wajib atas kita selalu bersyukur. Kalau enggak, nikmat tadi akan hilang. Kalau sudah hilang, bisa jadi kenikmatan tadi tidak akan kembali dalam diri kita. Lalu kalau misalkan sekarang dalam keadaan sekarang, kenikmatan bisa majelis ilmu, kenikmatan bisa duduk di majelis ilmu Allah cabut, sampai nanti kita meninggal dunia, alangkah sayangnya kita. Di antara keutamaan mencari ilmu itu sangat banyak. Kalau kita tidak mau mencari ilmu, alangkah sia-sianya, alangkah sengsaranya kita, alangkah menyesalnya kita. Kita semua tidak mendapatkan keutamaan dalam rangka mencari ilmu. Maka saya katakan, hati-hati. Faqalla, sangat sedikit sekali nikmat yang sudah Allah cabut, itu Allah akan kembalikan. Kalau Allah kembalikan, alhamdulillah. Yang dulunya gak sholat jamaah, tahu Allah kembalikan mau lagi sholat jamaah, alhamdulillah.
yang dulunya semangat cari ilmu sekarang nggak semangat, Allah kembalikan mau datang lagi, alhamdulillah. Tetapi itu jarang. Orang yang sudah terbiasa nggak datang majelis ilmu itu nanti ada masalah biasanya. Mau datang pertama kali malu dan lainnya. Ujungnya kalau sudah malu nggak mau datang, ujungnya nggak bakal mendapatkan keutamaan dalam rangka mencari ilmu. Maka dari sini ini pentingnya, faqalla ni'matun zadat an qaumin fa'adat ilaihim. Sedikit sekali nikmat yang sudah Allah cabut, itu Allah akan kembalikan kepada kaum tersebut. Maka wa idza ra'aita rabbak yuwalli 'alaika ni'matan wa anta ta'sihi fahdharhu. Maka kalaulah Allah Subhanahu wa taala, engkau melihat Allah menghilangkan suatu kenikmatan yang kalian miliki gara-gara kemaksiatan yang kalian lakukan, fahdharhu, maka takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dampak kita ini tidak bisa melakukan suatu ketaatan itu bisa jadi karena apa? Kemaksiatan yang kita lakukan. Nggak bisa sholat jamaah, kenapa? Bisa jadi dosa kita. Nggak sregep mencari ilmu, kenapa? Bisa jadi dosa kita. Nggak mau melakukan perkara-perkara baca Quran dan lainnya, bisa jadi apa? Karena maksiat kita. Maka kalau sudah kenikmatan tadi Allah cabut gara-gara kemaksiatan kita, fahdharu, maka takutlah kita, hati-hatilah kita. Wal 'abdu idza kanat lahu 'indallahi manzilah. Kalau seorang hamba memiliki kedudukan di sisinya Allah Subhanahu wa taala, fa hafidhaha, maka dia menjaganya, wa baqiya 'alaiha, dan akan tetap atasnya, tsumma syakarallahu 'ala ma a'tah, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atahullahu ashraf minha. Ketika orang sudah diberikan kedudukan tinggi di sisinya Allah, selanjutnya dia mau bersyukur atas itu, Allah akan berikan atahullahu ashrafa minha. Allah akan lebih memberikan sesuatu yang lebih mulia daripada yang disyukuri. Lihat, kalau kita mau bersyukur akan Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dayya asy-syukra, kalau seseorang ini menyia-nyiakan syukur, kalau seseorang tidak mau atau membiarkan dirinya tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, istadrajahullah, maka Allah akan menipunya. Maksudnya apa? Kenikmatan itu iya, dia memiliki banyak kenikmatan, tetapi kenikmatannya malah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu misalkan, masya Allah, belum kaya dia, belum kaya, masih memiliki sepeda, tapi ketika datang azan langsung datang dengan sepeda yang dia miliki. Ketika datang kajian, hujan pun datang menggunakan apa? Sepeda. Itu waktu masih apa? Diberikan kesusahan. Tetapi sudah ada mobil, sudah meringankan, ya atau tidak? Nggak perlu ngontel lagi, tinggal mencet gasnya langsung sampai ke tempatnya, ya atau tidak? Tetapi banyak di antara kita malah nggak bisa datang ke majelis ilmu. Banyak di antara kita malah yang banyak nggak datang dalam sholat jamaah. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, kalaulah kenikmatan tadi, mobil yang sejatinya memudahkan kita, harta yang banyak sejatinya memudahkan kita, kok malah membuat kita semua malah semakin loyo, nggak semangat lagi beribadah kepada Allah, maka ini ialah istidraj, tipuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, Fudail ibn Iyad mengajak kepada kita semua agar kita semua bersyukur atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur yang kita lakukan, maka Allah akan menjaga nikmat kita, dan sekaligus Allah akan memberikan yang lebih mulia daripada kenikmatan yang sudah ada di dalam diri kita.